Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersabarlah hingga musim semi itu tiba. Maha suci Allah yang telah menciptakan satu hati dalam rongga dada manusia, dan cukuplah untuk dikatakan seseorang itu berdusta jika dia mengatakan bahwa dia mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan satu hati saja untuk manusia, dan terkumpul di dalamnya rasa bahagia dan rasa sedih. Dua hal yang akan selalu menyertai manusia di dunia dan menjadi ujung kehidupan di akhirat kelak. Ketika kebahagiaan itu datang, hati itu akan menari bersama bibir yang akan selalu senyum. Namun ketika hati itu bersedih, tentu hanya kepada pemilik hati tempat untuk mengadu. Maka dari itu, janganlah kita itu larut dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Imran ayat 139. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk bersikap lemah dan bersedih hati ketika tertimpa musibah dan ketika diuji dengan sebuah ujian. Sesungguhnya kesedihan di dalam hati dan lemahnya badan hanyalah akan menambah musibah dalam jiwa dan merupakan senjata ampuh bagi musuh-musuh orang-orang mukmin. Dan sebaliknya, menguatnya hati dan kesabarannya untuk menolak kesedihan itu adalah kekuatan untuk menghancurkan musuh. Jadi tidak seharusnya seorang muslim itu bersikap lemah dan bersedih hati, karena mereka adalah orang-orang yang paling tinggi keimanannya dan harapan mereka terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Maka tidak sepantasnya seorang mukmin yang mengharapkan balasan akhirat dan juga dunia yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedih dan bersikap lemah. Jadi sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kita tidak boleh bersedih hati, merasa kecewa dan tersakiti. Bahkan hal itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah potongan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama, menetapkan rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, dan yang keempat kecelakaan dan kebahagiaan. Bukan berarti seorang hamba itu dipaksa untuk menjalani takdir ini, tetapi hal itu menunjukkan bahwa keilmuan Allah itu mencangkup segalanya, termasuk kebahagiaan dan kesedihan seorang hamba. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya." Bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Quran surah An-Najm ayat 40 sampai 44. Syekh Sa'di menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah lah yang menjadikan sebab seseorang itu tertawa dan juga menangis, yaitu kebaikan dan keburukan, kebahagiaan dan kesedihan, serta kegalauan dan kesedihan, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah yang sempurna di dalamnya. Maka dari itu, wahai saudaraku, bersabarlah. Jika kita tidak pernah merasa tersakiti,
kita tidak akan pernah merasa betapa amat sangat butuhnya kita kepada pemilik hati para manusia yang menciptakan segala sesuatu itu. Tentu mengandung hikmah yang sangat besar. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kebahagiaan kecuali ada kesedihan yang menjadi lawannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arah timur dan barat dengan bukan tanpa hikmah apapun. Jadikanlah semua itu sebagai cambuk hati untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Rabb yang hati kita itu berada di antara jari-jarinya. Tetaplah kita bersabar dengan kesabaran yang indah dalam setiap perkara yang dihadapi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersabar dan akan memberikan balasan yang manis atas kesabarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa ini berlaku umum untuk semua jenis kesabaran. Kesabaran atas takdir Allah sehingga tidak marah dengan apa yang terjadi, kesabaran atas maksiat dengan tidak melakukannya, dan kesabaran dalam ketaatan kepadanya dengan menunaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang tiada batas. Artinya tidak ada batasan dan ukuran. Hal tersebut dikarenakan keutamaan dan kedudukan sifat sabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu selalu ada dalam setiap perkara. Jadi ketika bersedih dan merasa putus asa, ingatlah kembali cita-cita yang mungkin sedikit terlupakan dari ingatan kita. Cita-cita yang mungkin telah engkau tulis dalam catatan harianmu. Cita-cita yang selalu engkau sebutkan dalam doamu. Ketika merasa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa yang telah engkau panjatkan, ingatlah, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu yang lain yang telah lebih dahulu engkau panjatkan, karena Dia Maha Pengabul doa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis mengenai doa yang indah yang berasal dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa kesedihan dan kegundahan kemudian berdoa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu berlaku pada diriku, ketetapanmu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur kesedihanku, serta pelenyap bagi kegelisahanku. Maka Allah akan hilangkan kegundahan dan kesedihannya serta menggantikannya dengan kebahagiaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam doa ini disebutkan agar engkau jadikan Al-Quran sebagai musim semi penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur kesedihanku serta pelenyap bagi kegelisahanku. Maksudnya adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu kebahagiaan dalam hati dan menjadikan musim semi baginya. Karena manusia itu hatinya akan merasa senang, nyaman, dan cenderung menyukai musim semi sehingga keluar dari kegundahan dan kegelisahan dan memperoleh semangat, keceriaan, dan kebahagiaan, dan juga menjadikan Al-Quran itu pelapang dada, dikarenakan ketika hati kita lapang maka hati kita akan bercahaya. Dengan dua hal tersebut maka terangkatlah kesedihan dan hilanglah keresahan. Terdapat dalam kitab Hisnul Muslim. Bukankah musim semi itu tiba setelah musim hujan? Bukankah purnama itu mempersona dengan gelap gulitanya malam?
maka bangkitlah, hiburlah hati dengan Al-Quran, dan tambatkanlah hati ke zat yang tidak akan pernah rapuh dan menyia-nyiakan harapan. Bersabarlah, karena musim semi akan segera tiba. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita agar semangat di dalam melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.